Well, hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Zona Bahasa, bekerja sama dengan Smart ALC, Parek Kediri, Jawa Timur. Dengan saya, Raul. Nah, sekarang kita melanjutkan materi. Setelah sebelumnya pelajari tentang pronoun dan sudah sampai kita ke bagian kinds-nya, ada indefinite pronoun. Sekarang kita masuk ke yang kinds berikutnya, yaitu disebut dengan personal pronoun. Personal pronoun, kalau kita artikan secara harfiah ini, personal berarti dari kata person, orang, ya. Kemudian pronoun, kata ganti, berarti kata ganti orang, ya, kata ganti orang, ya. Nah, hanya saja definisinya di sini sebenarnya yang dia gantikan apanya sih dari orangnya itu. Misalnya saya, I menggantikan orang, ya, orang saya, ya. Apanya saya? Nah, dia menggantikan orangnya adalah maksudnya adalah dirinya atau wujud dari orangnya, ya. Diri, person itu maksudnya adalah diri. Jadi kalau personal pronoun di sini kita definisikannya kata ganti, nanti kata ganti yang menggantikan diri. Nah, definisinya kata ganti yang menggantikan diri. Diri saya, ngono kan, diri kamu, ya jadinya kamu, you kan. Diri kamu, diri mereka gitu kan, diri kami atau dirinya gitu. Dirinya, diriku, gitu kan. Tergila-gila nanti. Nah, oke, kita lanjut definisi. Setelah definisi baru kita tinjau lagi ada kinds-nya. Nah, untuk kinds-nya yang sebelumnya pernah kita pelajari, I, we, you, they, sama he, she, it, itu kita temukannya ketika dia berposisi sebagai subjek, ya, subjek, ya. Maka kinds-nya di sini kita lihat dari fungsinya dalam sentence atau dalam kalimat. Nah, yang sudah kita pelajari itu berarti yang SVA itu kan. Yang SVA berarti posisinya itu sebagai subjek, ya kan? Fungsinya sebagai subjek. Apakah kita temukan personal pronoun itu hanya sebagai subjek selama ini? Ingat ya, yang move aktif to pasif pronoun ketika dia menjadi by agent, kita harus rubah menjadi posisi objek, ya. Kalau dia subjek bisa juga menjadi objek, ya. Nah, maka kinds-nya dibagi berdasarkan fungsinya. Ada yang subjek, sebagai subjek gitu, ya. Ada yang sebagai objek, ya. Karena dia kalau misalnya subjek kan I, kalau objek berarti jadinya me. Kalau you tetap, ya, you subjek, you juga objek gitu, ya. Kalau we berarti kalau dia subjek we, kalau dia objek jadinya us. Nah, seperti itu, ya. Nah, untuk kinds-nya ini saya bagi lagi menjadi, nah, inilah dia kinds-nya. Kinds-nya dilihat dari fungsinya dalam rangkaian sentence. Jadi dia bisa berposisi sebagai subjek yang kita sebut dengan subjektif, kemudian berfungsi sebagai objek, sebutnya dengan objektif. Kemudian ada lagi satu yaitu possessive. Nah, apa saja definisinya? Kita definisikan satu-satu. Nanti kalau yang subjektif, dia pronounnya seperti apa? Personal pronounnya. Oke, dia dilihat dari fungsinya, ya. Jadi kalau kita definisikan berarti dia personal pronoun. Nah, definisinya adalah personal pronoun gitu, ya, yang berfungsi sebagai subjek. Nah, itu nanti kita sebut dengan yang subjektif. Kemudian kalau begitu yang objektif berarti tinggal dirubah yang berfungsi sebagai objek. Dia juga tetap kita definisikannya menjadi, kalau yang objektif berarti definisinya personal pronoun yang berfungsi sebagai objek. Nah, ya, kalau di sini subjektif sebagai subjek, kalau objektif sebagai objek. Bagaimana dengan possessive? Sebagai apa possessive di sini? Nah, untuk pendefinisiannya dia agak berbeda, ya. Jadi dia diambil dari kata apa ini? Possessive dari kata
Possess ya. Possess artinya apa? Possess. Oke, memiliki ya. Kalau possessive berarti maksudnya adalah kepemilikan ya. Jadi di sini dia tergolong ke dalam personal pronoun, tetapi nanti kita definisikannya personal pronoun yang dia bermakna gitu ya, bermakna kepemilikan ya. Possessive tadi, possess tadi ya, memiliki, possess. Maka kalau kita tulis definisinya, possessive yang pronoun ini dia adalah, nah berarti kalau kita definisikan yang possessive, dia itu merupakan personal pronoun yang menyatakan makna kepemilikan. Jadi kalau digunakan personal pronoun seperti ini, dia maknanya adalah makna kepemilikannya. Terus difungsikan sebagai apa? Tadi yang subjektif sebagai subjek, objektif objek, gitu kan. Possessive dia sebagai apa dong? Nah, ini kita bahas satu-satu. Nah, dari subjektif dulu ya. Subjektif kita detailkan. Nah, ini dia fungsi-fungsinya. Jadi kita yang pertama dulu ada subjektif. Kita menemukannya di dalam sentence, bisa ya. Dia sebagai subjek tentu saja karena subjektif tadi. Kalau bisa subjek berarti bisa juga sebagai CS, complement dari si subjek ya kan, complement of subject. Selain itu bisa juga kita temui di dalam frase, mana frasenya adalah noun phrase berfungsi sebagai head ya, kayak fungsi dari pronoun tadi yang di sini, dia juga bisa sebagai head. Kemudian yang objektif, objektif berarti bisa kita jumpai di dalam rangkaian sentence, berarti in a sentence jelas dia sebagai objek ya. Objek bisa dari objek dari verb yaitu DOIO ya kan, bisa juga objek dari preposition ya, object of prep. Seperti itu. Kemudian in a phrase bisa juga kita jumpai di dalam frase, di mana frasenya noun phrase juga sebagai head. Tadi sama seperti function pada awal pembahasan pronoun. Kemudian untuk yang possessive, nah yang possessive nih bisa kita jumpai pertama dalam rangkaian frase ya. Rangkaian frase bisa dia sebagai modifier, bisa dia sebagai head. Ada modifier nih. Nah, kemudian in a sentence dia difungsikan sebagai subjek, bisa objek, objek dari verb DOIO, objek dari prep juga boleh, preposition. Bisa juga dia sebagai complement of subject. Bisa subjek berarti bisa complement of subject. Nah, hanya saja di sini mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok di sini ada modifier? Kalau dia modifier nantinya yang possessive pronoun ini dia berkelas kata adjektif. Selain dari yang sebagai modifier pada noun phrase, semuanya dia berkelas kata. Detailnya, itu kinds-nya personal pronoun. Oke, sekarang kita rangkum. Nah, kita rangkum personal pronoun yang sudah dipelajari sebelumnya. Di situ personal pronoun terbagi ya berdasarkan pada fungsinya, di mana dia ada yang subjektif, ada objektif, dan ada possessive. Kemudian untuk yang possessive terbagi kan, ada yang berkelas kata adjektif, possessive adjektif, kemudian yang berkelas kata pronoun, possessive pronoun. Nah, di sini nanti kan sebelumnya sudah dipelajari tuh tentang konsep orang, di mana orang itu ada yang namanya orang pertama, ya, ada yang singular, ada yang plural, orang kedua singular plural, orang ketiga plural sama singular juga. Dimana kalau dia pertama singular berarti saya ya dalam bahasa Indonesia, kemudian pluralnya kami atau kita. Kemudian kalau dia orang kedua berarti singularnya kamu, pluralnya kalian. Orang ketiga pluralnya berarti mereka, singularnya dia. Hanya dalam bahasa Inggris terbagi ada yang untuk person sama bukan person atau thing. Nah, di sini yang person dia terbagi lagi, ada yang untuk yang male berarti yang cowok, female cewek, sama thing berarti bukan manusia atau benda. Nah,
Di sini ketika personnya misalnya orang pertama yang singular, maka kalau dia subjektif pakainya I. Kalau objektif maka kita gunakannya yang me. Kemudian posesif adjektifnya jadinya my. Nah, kemudian posesif pronounnya mine. Gitu. Kalau yang plural, kami atau kita dalam bahasa Inggris, kalau dia berfungsi sebagai subjek atau subjektif jenisnya, maka pakainya yang we. Kalau objektif us, possessive adjective our, possessive pronoun ours. Nah, kalau orang kedua yang singular, kamu berarti you, possessive adjektifnya your, kemudian possessive pronounnya yours. Nah, kalian juga sama ya. Kalian yang plural, dia you, your, yours. Nah, kemudian orang ketiga yang plural dulu ya, mereka, itu berarti subjektifnya they, objektifnya them, possessive adjektif their, kemudian possessive pronounnya theirs. Nah, ya, yang berikutnya yang orang ketiga yang singular, tunggal. Dia yang male pakainya he, female she, thing pakainya it. Kalau subjektif. Objektif he jadinya him, she jadinya her, kemudian it tetap it. Nah, kemudian possessive adjektif sebelumnya he itu jadinya his. Kemudian her tetap her, kemudian it jadinya its. Nah, kemudian possessive pronounnya masih tetap his, kemudian hers tambah s, its. Nah, masih sama its. Nah, seperti ini kalau kita rincikan, detailkan personal pronounnya berdasarkan subjektif, objektif, sama possessive adjektif atau possessive pronoun. Nah, kemudian yang perlu Anda perhatikan di sini, atau perlu diingat bahwa untuk yang possessive adjektif di sini my, our, your, their, his, her, sama its. Di sini dia kan adjektif tuh katanya. Kalau adjektif berarti setelahnya nanti harus atau wajib. Wajib ada setelahnya, dia diikuti oleh noun. Apa? Dia akan menjadi modifier ke nounnya. Di sini makanya dia berkelas kata adjektif, modifier ke noun. Nah, jadi ini nanti membentuk noun phrase, ya. Your, misalnya nounnya book berarti your book, my book, their book, gitu. His book, her book, its book. Nah, itu untuk possessive adjektif. Jadi harus diingat selalu bahwa possessive adjektif harus diikuti oleh noun. Setelah adjektifnya itu noun. Kemudian its, yang untuk yang possessive pronoun yang orang ketiga singular, yang thing, untuk possessive pronounnya di sini yang its ini ada keterangan tambahan. Yang its ini hampir tidak pernah digunakan, atau dia di sini saya kasih keterangan dia extremely rarely used. Jadi hampir tidak pernah digunakan its-nya. Nah, kemudian ada kita rangkum sekalian dengan fungsinya. Jika kita temukan di dalam sentence ya, rangkaian sentence, misalnya yang subjektif. Subjektif kalau kita fungsikan di dalam sentence, dia bisa berfungsi sebagai apa saja. Pada bagian sebelumnya bisa Anda lihat bahwa fungsi kalau dia subjektif, pertama dia bisa sebagai subjek. Kemudian selain subjek, dia juga bisa menjadi CS. Dan yang terakhir, yang berikutnya, ada dia sebagai head. Dia ada 3 fungsinya. Kemudian kalau dia objektif, yang bisa kita gunakan objektif, berarti posisinya dia berfungsi sebagai, namanya juga objektif, berarti yang pertama dia berfungsi sebagai objek. Objek ada berapa? Oke, objek ada yang namanya DO, ada yang namanya IO. Nah, selain objek DO, IO, ada juga objek apa? Oke, ada juga objek of
prep. Nah, object of prep, hati-hati. Object of prep ini juga. Kemudian yang berikutnya dia juga bisa kita fungsikan sebagai head. Jadi ada 4 kemungkinan dia fungsinya dalam kalimat. Bisa DO, IO, object of preposition, atau dia jadi head. Head dari noun phrase ya. Kemudian berikutnya kalau yang possessive adjective, fungsinya itu karena dia menemani noun, berarti fungsi dari adjektifnya akan berfungsi sebagai dia akan berfungsi sebagai modifier. Mana headnya? Headnya ya ini, noun ini adalah headnya. Maka possessive adjektifnya berfungsi sebagai modifier. Nah, modifier ke noun, membentuk noun phrase. Kemudian bagaimana dengan possessive pronoun? Nah, untuk yang possessive pronoun ini hampir semuanya bisa ditempatin. Dari pertama, dia bisa berfungsi sebagai subjek, bisa juga kita tempatkan sebagai objek, diantaranya DO, kemudian IO, ya kan? Bisa juga objek, kemudian bisa juga kita fungsikan sebagai object of preposition, ya kan? Bisa juga dia jadi CS. CS bisa juga subjek kan? Bisa juga dia jadi CS, bisa juga jadi head. Nah, hampir semuanya nih. Subjek, DOIO, CS, object of prep, head. Nih untuk yang possessive pronoun. Nah, jadi dalam kalimat Anda bisa menemukan possessive pronoun, dia mungkin berfungsi sebagai subjek, objek, DO atau IO, kemudian objek dari preposition, CS, ya kalau bisa subjek bisa juga CS, kemudian bisa juga dia sebagai head. Nah, seperti itu detail fungsi-fungsinya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Begini model perubahan atau perubahan personal pronoun ya, ketika dia subjek, objek, possessive yang adjektif atau possessive pronoun. Nah, oke, cukup sekian dulu ya. Nanti kita berlatih menggunakannya seperti apa dalam rangkaian kalimat. Tapi tetap ikuti videonya untuk mengetahui lebih lanjut. Jangan lupa, cukup sekian dulu ya. Jangan lupa untuk ikuti kami di link-link yang tersedia di sekitar video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.